Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya, Deden Satya Permana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang impulsive buying, yaitu program studi dari Prodi Komunikasi Bisnis. Ini adalah tugas UAS ujian akhir semester dari kampus TEBI Global Mulia Cikarang. Nah, berikut adalah susunan yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua, yaitu satu, pengertian impulsive buying, dua, impulsive buying online, tiga, impulsive buying tipe, empat, faktor-faktor impulsive buying, dan lima, karakteristik impulsive buying. Pengertian impulsive buying merupakan pembelian yang tidak rasional dan pembelian yang cepat serta tidak direncanakan sebelumnya tanpa memikirkan konsekuensi. Impulsive buying adalah kondisi kecenderungan individu untuk membeli secara spontan dan kurang melibatkan pikiran di dalamnya. Nah, itu teman-teman. Jadi impulsive buying itu bisa juga diartikan dengan kebiasaan membeli barang atau sesuatu hal yang kita inginkan secara random ataupun secara tidak dipikirkan lah. Jadi kita ngelihat barang itu suka, kita beli padahal kita pun belum tentu membutuhkan barang tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk impulsive buying itu ada juga yang disebut impulsive buying online. Nah, itu mencakup tentang media online. Media online menjadi saluran penjualan yang sangat penting di masa sekarang, sehingga perlu mempelajari impulsive buying dalam kegiatan jual beli secara online. Nah, jadi eh, untuk kita sebagai pengguna media online, media sosial yang sekarang banyak sekali teman-teman pakai ya, itu kita harus pintar-pintar memilih, memilah supaya kita tidak terbawa arus untuk menjadi seseorang yang impulsif buying. Dikit-dikit beli, dikit-dikit beli gitu kan. Padahal kita nggak butuh dan barang itu pun kurang efeknya kurang berguna lah. Itu karena hanya keinginan kita aja yang beli gitu. Jadi jangan seperti itulah kita ya. Nah, pada akhir 1980-an, impulsive buying menjadi lebih mudah dikarenakan adanya inovasi baru. Misalnya kemudahan pembayaran, kemudahan akses online, dan kemudahan memilih produk. Nah, itu kita alami sekarang, apalagi di zaman sekarang ini, media sosial yang begitu banyak, media-media online, penjualan online itu begitu banyak, jadi kita gampang gitu memilahnya, ingin memilih produk ini, produk ini. Jadi secara tidak langsung kita terbawa arus tentang impulsive buying. Berikut adalah tipe-tipe impulsive buying. Yang nomor satu adalah pure impulsive, merupakan pembelian menyimpang dari pola pembelian normal yang dapat dinyatakan sebagai escape buying. Ada juga yang disebut dengan suggestion effect. Pada kondisi ini, konsumen tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai produk baru. Konsumen melihat produk untuk pertama kali dan memvisualkan produk tersebut sebagai kebutuhan. Ada juga tentang planned impulse. Tipe itu pembelian ini terjadi setelah melihat dan mengetahui kondisi penjualan, adanya kupon atau diskon. Ada juga dengan reminder effect. Tipe ini disebabkan karena konsumen membutuhkan produk tersebut, namun tidak menjadi kebutuhan prioritas. Ada juga tentang planned product category. Tipe ini terjadi akibat konsumen yang ingin membeli sesuatu produk, namun tidak memikirkan kualitas dan merek barang hanya berdasarkan harga termurah. Nah, ini sangat menjadi kebiasaan kita ya, terutama warga Indonesia. Itu kalau melihat harga murah, adanya diskon ataupun hal-hal yang cenderung memang itu keinginan kita gitu, walaupun itu bukan prioritas, bukan, hanya keinginan sepintas saja, melihat barang itu dengan murah, harga murah ya, adanya diskon, nah itu kita langsung beli. Nah,
Mudah-mudahan dengan adanya materi yang saya berikan ini, teman-teman bisa mengerem lah, walaupun susah ya, termasuk saya sendiri, itu bisa dapat mengerem supaya tidak membeli produk-produk yang ternyata bukan prioritas kita yang kita butuhkan, ya teman-teman. Faktor impulsif buying. Nah, faktor impulsif buying itu apa? Terutama satu dari produk dengan harga yang murah, produk dengan jangka pendek, dan toko yang mudah dijangkau. Nah, itu kita rasakan saat ini, membeli sesuatu produk itu kan banyak ya, kayak pasar kalau yang dekat rumah, grosir segala macam, toko-toko online yang kita gunakan sebagai media sosial ini, itu banyak sekali produk yang bisa kita dapatkan. Ada juga tentang pemasaran dan marketing. Pemasaran meliputi distribusi dalam jumlah yang banyak, iklan melalui media massa yang sugestible, dan continue lokasi toko yang strategis. Nah, ini bagus juga untuk eh, penjual-penjual atau pemilik usaha UMKM yang menarik kita untuk membeli barang-barang mereka. Nah, ada juga karakteristik konsumen. Nah, itu dari jenis kelamin, sosial, demografi juga menjadi pengaruh impulsif buying dari seorang konsumen. Nah, ini kebanyakan memang tidak semuanya, tapi kebanyakan kalau wanita melihat sesuatu itu pengen langsung dibeli. Nah, mudah-mudahan kedepannya jangan ya, dikurang-kurangin aja belanja online-nya. Ada juga dengan karakteristik impulsif buying, spontanitas. Nah, spontanitas itu apa? Pembelian yang tidak diharapkan ini seringkali merupakan suatu respon terhadap stimulasi visual yang ada di tempat penjualan. Nah, ada juga nomor duanya, kekuatan kompulsi dan intensitas. Ini dimungkinkan terdapat motivasi untuk mengesampingkan kebutuhan lain dan bertindasi seketika. Nah, itu ada juga kegairahan dan stimulasi. Adanya desakan untuk membeli yang disertai dengan emosi. Nah, itu nomor empatnya, yaitu ketidakpedulian akan akibat. Adanya desakan untuk membeli memungkinkan seseorang mengabaikan akibat dari pembelian tersebut. Nah, jadi karena kita suka barang tersebut, kita senang gitu melihatnya, harganya murah, ada diskon segala macam, itu kita langsung aja beli gitu kan, tanpa kita mikirin bahwa kita dengan membeli barang ini, nanti barang ini tidak terpakai gitu ya. Hanya jadi barang yang menumpuk nanti di rumahnya karena keinginan kitanya sesaat. Kayak seperti yang nomor satu ini, spontanitas kan. Nah, itu pembeli langsung tidak diharapkan ini seringkali merupakan suatu respon tuh terhadap stimulasi visual yang ada di tempat penjualan. Jadi spontan aja gitu, begitu ngelihat barang itu bagus, pengen kita, udah kita belilah. Nah, padahal kita kan nggak tahu juga itu barang itu bakal berguna lama kah? Apa memang itu prioritas kita kah untuk pembelian tersebut? Kayak seperti belanja bulanan kan, kalau belanja bulanan memang itu kebutuhan kita ya, kebutuhan pokok. Cuman karena biasanya impulsif buying ini terjadi ke barang-barang yang barang-barang hobi itu, ataupun barang-barang aksesoris. Nah, itu biasanya menjadi barang-barang yang nantinya numpuk aja di rumah, nggak kepakai. Karena gara-gara adanya yang sebutan kita ini impulsive buying. Oke, next. Nah, berikut daftar pustakanya, teman-teman bisa lihat dari Ernest Tipita G. Budiono Sermin 2023. Nah, ini saya kutip dari sini. Ada Harahap DA dan Amanah 2021. Nah, ini teman-teman boleh juga melihat langsung kutipan-kutipan ini ya. Semoga dengan eh, materi yang saya bawakan ini teman-teman bisa belajar, saling belajar lah, kita sharing ya, saling belajar supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, lebih bisa memilah-milah tentang pembelian supaya tidak terjadi impulsive buying. Sayang sekali teman-teman ya kalau kita jadi banyak pengeluaran, uang itu terbuang sia-sia
hanya karena kitanya senang melihat barang tersebut tanpa kita memikirkan barang itu akan berguna jangka panjang atau jangka pendek gitu kan. Kita kan pengennya kalau beli barang itu awet ya, kayak sepatu, kita beli barang sepatu bukan karena ingin aja, karena kualitas, harganya oke, bisa bertahan lama. Nah itu mudah-mudahan kita dapatnya barang-barang seperti itu, barangnya awet, jangan sampai barang-barang yang sekali pakai rusak gitu. Jangan kita hindari barang-barang seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa sharing, bisa di-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Kita saling tanya jawab di sana. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.